lagi loading semua. Oke. Ini sama juga. Connect ke HP Koko tuh Koko. Oh, Aceh. Bahaya sini jaringannya. Pendengar apa? Hapus. Malam ini punya ini juga. Iya. Ini ya. Hah? Ininya satu. Straight ya. Udah betul dengan ini. Oke, Bante. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Nama budaya Sotihotu mengucapkan sungguh berbahagia di malam hari ini yang malam indah ini. Kami sekarang berada di Wihara Purba Manggala, Rama, Pekanbaru. Malam ini sungguh berbahagia, kita ada kedatangan tamu istimewa seorang Bante. Beliau juga sebagai wakil kepala wihara daripada Purba Manggala Rama. Saya Herman akan memandu acara hari ini. Acara malam ini topiknya sangat luar biasa, yakni jadikan meditasi sebagai kebutuhan. Hari ini 15 Mei 2020 adalah hari yang luar biasa, dan di sini untuk menghemat waktu ya, mungkin kita akan segera mulai. Waktu dan tempat kita serahkan kepada Bante. Silakan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena sama sawanang etam manggalamuttamang. Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Ya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ibu bapak serta saudara sedama yang berbahagia dimanapun Anda berada. Wihara Purba Manggala Rama punya program untuk mengadakan Dhamma online yang sudah dimulai sejak hari Senin. Direncanakan dalam 1 minggu 3 kali, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Pada malam hari ini saya akan menguraikan sebuah topik, yaitu jadikan meditasi sebagai kebutuhan. Meditasi dalam bahasa umum dan dalam bahasa Buddhis dikenal sebagai citta bhavana, yaitu pengembangan batin. Apa yang perlu kita persiapkan supaya kita bisa melakukan citta bhavana dengan baik? Kita perlu mempersiapkan baik persiapan di luar diri kita maupun yang persiapan yang dari dalam diri kita. Persiapan yang di luar yaitu kita harus pandai memilih tempat yang cocok untuk kita, yaitu tempat-tempat
yang sejuk, tidak bising, serta juga tidak banyak gangguan dari binatang, misalnya nyamuk atau serangga. Serta perlu juga diperhatikan suhu udara. Suhu udaranya harus sejuk, karena bagi seorang pemula memerlukan dukungan-dukungan yang semacam itu. Yang kedua adalah waktu. Sebenarnya kalau seorang yang telah terlatih, kapanpun sudah tidak menjadi masalah. Tetapi bagi seorang pemula ketika ingin belajar untuk bermeditasi, harus memperhatikan waktu mana yang tidak sibuk. Waktu yang cocok adalah ketika kesibukan kita telah reda, telah usai di hari itu, atau sebelum kita punya kesibukan. Misalnya kita bermeditasi di pagi hari atau di malam hari setelah kita menyelesaikan pekerjaan kita. Itu adalah berkaitan dengan waktu yang harus kita pilih kalau kita ingin bermeditasi dengan baik. Kemudian persiapan yang dari dalam, yaitu berupa tekad serta juga niat dalam kita bermeditasi. Kita punya tekad, punya niat untuk melakukan praktek meditasi. Walaupun waktu kita longgar, walaupun kita punya tempat yang bagus, tetapi kalau kita nggak ada niat, nggak ada tekad, sangat sulit. Seringkali kita dikalahkan oleh kemalasan kita. Maka kita perlu memperkuat tekad kita, juga niat kita melakukan praktek meditasi. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan, persiapan yang dari dalam adalah pemahaman yang perlu dimengerti dengan baik apa itu meditasi. Kalau kita punya pemahaman, punya pengertian, punya hal yang perlu kita perhatikan dalam bermeditasi, ya kita akan tetap bersemangat untuk melakukan meditasi. Dalam kita bermeditasi, seharusnya kita juga memiliki kesabaran, karena ketika kita praktek meditasi kadang perlu kesabaran. Yang kedua adalah kita dalam berpraktek meditasi membutuhkan selain kesabaran juga tidak terlalu banyak keinginan yang harus kita miliki sehingga kita bisa bermeditasi dengan baik. Itu merupakan hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika kita mau bermeditasi dan kita sebagai pemula, sehingga nanti kita bisa melaksanakannya dengan baik. Meditasi adalah suatu hal yang sangat baik untuk kita lakukan sebagai umat Buddha, karena meditasi adalah hal yang mampu untuk bisa dikembangkan, yang akan membawa ke arah ketenangan serta juga kebijaksanaan, sehingga
pengertian kita terhadap kehidupan yang kita jalani menjadi lebih jelas, lebih paham. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kebimbangan terhadap kehidupan yang kita jalani. Kalau kita muncul pengertian, muncul kebijaksanaan, muncul ketenangan ketika kita melakukan praktek meditasi. Kita harus menjadikan meditasi adalah sebuah kebutuhan. Kalau kita sudah menganggap bahwa meditasi ini adalah sebuah kebutuhan, tentunya kita akan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, secara disiplin melakukan praktek tersebut karena itu merupakan kebutuhan. Mengapa dianggap sebagai sebuah kebutuhan? Meditasi adalah cara yang terbaik untuk memurnikan batin supaya batin berkembang. Mengapa perlu kita bersihkan? Mengapa perlu kita murnikan batin kita? Karena setiap saat batin kita selalu bertambah kotoran batinnya. Dari mana sumbernya? Yaitu bertambah dari 6 pintu indera kita yang tanpa kita sadari seringkali 6 pintu indera kita mencerap objek-objek yang menambah kekotoran batin, yaitu berupa keserakahan, berupa kebencian, berupa kebodohan batin, iri hati, kedengkian akan muncul dari 6 pintu indera kita, yaitu indera mata, telinga, lidah, badan jasmani, kemudian juga pikiran. Ketika kita mampu untuk mengurangi bentuk-bentuk kotoran batin di dalam diri kita dengan melakukan praktek meditasi, maka batin kita akan menjadi lebih baik. Kebijaksanaan kita berkembang, pengertian kita berkembang, serta juga wawasan kita terhadap kehidupan yang kita jalani menjadi lebih baik. Sehingga kita nanti mampu untuk mencapai tujuan kita yang sebagai seorang manusia, yaitu keluhuran batin. Seharusnya ketika kita mempraktekkan meditasi, hal-hal yang baik, sifat-sifat baik, sifat-sifat luhur berkembang, yaitu berupa kedermawanan, ketenangan, kebijaksanaan, cinta kasih, dan lain-lainnya. Kalau ini bisa berkembang, bisa maju, berarti kita telah merasakan manfaat dari kita melakukan praktek meditasi. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada untuk terus mempraktekkan meditasi secara berkelanjutan, sehingga kita nanti akan mendapat manfaat dari kita memahami, mengerti tentang meditasi. Sekian, terima kasih. Sabe sata,
Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Ya, begitu pemaparan dari Bante. Ya, kita aturan mainnya kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Bisa dilihat di Instruktur. di Instagram ataupun di WA, ya kan. Bante, tadi cukup luar biasa pemaparan dari Bante. Yang Bante tadi katakan meditasi adalah ibarat sama dengan cita bawana, pengembangan batin. Batin nanti apa Bante sebenarnya? Karena batin ini kan sama pikiran itu sama kan? Antara batin sama pikiran. Kadang kan banyak orang duduk pikiran yang diperhatikan. Sama apakah batin sama pikiran sama? Pikiran bagian dari batin. Jadi kalau batin itu terdiri dari 4, salah satunya adalah pikiran, yaitu perasaan, pencerapan, serta juga kesadaran. Jadi ketika kita bermeditasi adalah mengembangkan unsur-unsur batin, yaitu berupa tadi pikiran, kesadaran, pencerapan, dan perasaan. Nah itu 4-4-nya dikembangkan. Nah, mana yang lebih cenderung bisa kita kembangkan? Kita bisa memilih salah satu dari atas. Di luaran umum Bante banyak juga beredar katanya meditasi itu bisa bikin kesurupan. Gimana tuh Bante? Bisa kesurupan, korelasi ini gimana? Selama kita bermeditasi Buddhis dan menjalankan apa yang seharusnya kita jadikan sebagai patokan, yaitu menjaga kesadaran. Kapanpun kita bermeditasi itu tidak mungkin kesurupan. Ada orang berpikir bahwa ketika bermeditasi di tengah malam itu nanti juga rawan kesurupan. Tidak. Selama kita mampu memiliki kesadaran dengan baik, yang harus kita jaga adalah bukan di waktunya, tetapi kesadaran kita harus terjaga. Karena orang yang bisa kesurupan sebenarnya bukan kesurupan, dipengaruhi oleh makhluk lain. Nah, bukan makhluknya itu masuk ke tubuh kita, enggak, tapi hanya mempengaruhi kita. Karena apa? Karena kesadaran kita lemah. Itulah yang menyebabkan orang bisa dipengaruhi oleh makhluk lain. Dan ketika kita dalam kondisi frekuensi antara si makhluk dengan kita itu sama, itu akan mudah dipengaruhi. Tetapi kalau kita berada di gelombang yang lebih tinggi, itu sangat nggak mungkin untuk bisa dipengaruhi. Iya. Jadi bentuk-bentuk ketakutan semacam ini sebenarnya tidak perlu ditakuti. Itu Bante, gimana korelasinya kan di sekarang ini kan lagi pandemi COVID-19 Bante. Banyak juga teman-teman yang merasa khawatir. Ya kan. Ya, kemarin saya lagi berbincang dengan teman saya di Jakarta, dia memang sering meditasi Bante. Tapi sekarang ini dia tidak bisa bermeditasi karena dia terpengaruh, wah ini COVID ini lagi begini. Ya kan? Dan dia lebih sekarang ke baca parita. Jadi apakah ada korelasi antara kita meditasi untuk menghadapi COVID ini Pak? Ya, bukan untuk menghilangkan wabah. Kita bermeditasi adalah untuk menghilangkan kekhawatiran. Kekhawatiran yang muncul terhadap diri kita, sehingga dengan kita lebih tenang menghadapi kondisi semacam itu, bentuk kekhawatiran, ketakutan terhadap wabah ini berkurang. Nah, tentunya ya kita melakukan hal-hal sesuai anjuran supaya mencegah kita tidak kena COVID, anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh dokter. Tetapi dalam bermeditasi hanya untuk mengatasi bentuk kekhawatiran yang berlebihan, sehingga dengan kita sering berlatih meditasi, kekhawatiran kita terhadap COVID tersebut berkurang. Kalau kita tenang, kita khawatirnya berkurang,
itu sangat membantu sekali sehingga kita itu bisa menjalani kehidupan tanpa bentuk kekhawatiran. Ya. Dan yang di samping itu juga dengan bermeditasi itu akan memunculkan yang namanya pengertian. Dengan muncul pengertian, ini juga akan membantu supaya kita memahami COVID itu apa. Nah, itulah sebenarnya yang manfaat dari kita bermeditasi. Yang pertama adalah mengurangi bentuk kekhawatiran terhadap COVID. Yang kedua, memunculkan pengertian. Sehingga ini juga akan membantu supaya rasa khawatir, rasa gelisah menghadapi kondisi setiap saat sekarang berkurang. Oke, terima kasih Bante. Ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan Bante. Ya. Saya akan tanyakan ini dari Bapak Ilong. Namo Buddhaya Bante. Iya. Bagaimana mengatasi emosi dan kemarahan dengan meditasi, Bang? Ketika kita muncul kemarahan, muncul emosi, harus kita sadari ketika kita duduk bermeditasi bahwa saya detik ini dalam kondisi marah. Detik ini saya dalam kondisi emosi. Menyadari dengan penuh penyadaran terhadap emosi yang kita miliki, kemarahan yang kita miliki. Apakah langsung begitu langsung turun? Belum tentu, perlu proses sehingga kita bisa menurunkan emosi kita, kemarahan kita. Nah, itu akan berproses. Setiap kali itu muncul, setiap kali itulah disadari. Nah, setiap muncul disadari, setiap muncul disadari. Itulah cara kita mengatasi kemarahan, mengatasi emosi yang muncul, yang ditimbulkan dari objek yang kadang tidak kita sukai. Yang menyebabkan munculnya kemarahan, kejengkelan, emosi adalah suatu objek yang tidak menyenangkan yang kita serap dari 6 indria kita. Gitu. Oke, ini yang kedua Bante dari Bapak Didi. Soti Hotu Bante, Ya. apakah kita bisa bermeditasi dengan objek musik, Bante? Musik. Selagi musiknya itu hanya sebagai pengantar. Karena pengantar supaya kita lebih rileks. Setelah rileks, usahakan dihentikan itu musik. Musik hanya bisa seperti kan yang diciptakan oleh Bante Utamo dengan musik Sapisata Bhavanti Vitata, itu adalah untuk merilekkan. Setelah kita merasa rileks, ya sudah, kita lanjutkan dengan cara bermeditasi sesuai dengan yang dianjurkan, yaitu dengan objek-objek seperti dalam hal Samatha Bhavana ada 40, kemudian di dalam Vipassana ada 4. Kita bisa memilih salah satu dari objek itu untuk dijadikan objek meditasi kita, mana yang cocok untuk kita. Gitu. Hanya sebagai pengantar ketika kita untuk merilekkan ketika mengantar kita mau meditasi. Berarti boleh Bante ya sebagai pengantar ya. Ya. Oke, ini yang ketiga dari Winata. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Bagaimana cara paling simpel mengajarkan meditasi untuk anak-anak Bante? Mudah-mudahan Bante. Untuk anak-anak nih Bante. Kadang anak-anak ini kan kalau suruh meditasi Susah. Kadang kita dewasa itu susah. Ya. Kalau kita ingin mengajar meditasi untuk anak-anak, bisa dengan hitungan 1, 2, 3, 4 sampai 5, nanti suruh kembali lagi 1, 2. Kalau itu belum bisa juga dengan ungkapan kata butuh. Ketika napas masuk bu, ketika keluar bu.
atau dengan ungkapan sabisata bawantu sukitata, itu pun boleh. Nah, itu bisa dilakukan untuk melatih meditasi untuk anak-anak. Mana yang lebih cocok, bisa dipilih salah satu dari 3 yang telah saya ungkapkan. Oke, ini yang keempat juga Ya. dari Bapak Hema, Namo Buddhaya Bante. Ya, namo buddhaya. Banyak yang berpandangan Mm-mm. bermeditasi mencari pengalaman spiritual dalam hal-hal mistis. Hmm. Bagaimana, Bro? Itu bukan tujuan. Kalau kita mau bermeditasi untuk mencari pengalaman semacam itu, ya nggak ada manfaat yang besar untuk kemajuan batin kita. Tidak ada manfaatnya kalau kita hanya ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman melebihi pengalaman umumnya. Misalnya bisa ketemu makhluk, bisa bicara dengan makhluk, atau mungkin bisa menarik jimat segala macam. Itu nggak ada gunanya sama sekali, nggak ada manfaatnya. Yang muncul nanti kalau kita tidak dibarengi dengan pengertian, ketika telah memiliki bentuk-bentuk pengalaman semacam itu, adalah kesombongan batin. Yang kesombongan batin yang akan datang ke kita karena merasa sudah memiliki pengalaman yang yang luar biasa dibanding dengan orang lain. Makanya sangat riskan lah kalau kita meditasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman semacam itu. Oke, ini ada lagi nih dari Bu Lina ya. Sotiotu Bante. Bante, kenapa ya semakin bermeditasi semakin saya susah tidur, Bante? Jadi semakin kan menurut Bante bermeditasi itu kan membawa ketenangan. Malahan yang dia ini susah tidur, Bante. Apa ada yang salah dengan meditasinya? Nah, ini yang perlu diketahui apa yang dilakukan oleh Ibu Lina ketika bermeditasi. Saya rasa ketika Ibu Lina bermeditasi ada hal yang keliru. Ada hal yang keliru yang dilakukan. Ada keinginan, Nah, keinginan ya. bisa juga dia memiliki banyak keinginan ketika bermeditasi. Seharusnya seorang ketika bermeditasi adalah untuk mengembangkan pikiran supaya muncul sifat-sifat luhur. Seharusnya orang yang sukses dalam bermeditasi akan mudah tidur. Atau Ibu Lina itu banyak pikiran yang menghantui ketika bermeditasi, bukannya meditasi, malah menghayal atau memikirkan sesuatu sehingga pikirannya makin ruwet. Makin ruwet makanya nggak bisa tidur. Loh, seharusnya ketika sukses dalam bermeditasi, orang yang tadinya tidak bisa tidur, bisa tidur nyenyak. Seharusnya. Semakin bermeditasi, maka hal-hal yang perlu kita kerjakan ketika kita bermeditasi adalah tidak boleh menghayal, tidak boleh banyak keinginan, dan harus bisa mengembangkan kesadaran serta juga mengembangkan batin dengan cara waspada terhadap batin kita ketika muncul bentuk-bentuk pikiran, hayalan itu cepat-cepat harus disadari, jangan diikuti. Ketika kita juga bisa bermeditasi dengan tenang, juga harus disadari itu ketenangan. Jangan sampai terlena oleh ketenangan itu sendiri. Jadi ketenangan adalah hasil. Hasil, ya, Bukan tujuan, Bante. bukan tujuan. Mungkin tujuannya yang dicapainya Ha-ha. pengen ketenangan, Ya. justru tidak dapat. Ya, Bante. tidak dapat. Nah, ya, makanya jangan mencari apapun ketika kita bermeditasi. Terimalah apa yang datang, baik itu mungkin berupa ketenangan atau berupa yang tidak tenang. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah menyadari segala hal yang datang ke kita ketika meditasi. Gitu. Ini ada lagi, Bante. Ha-ha. Lumayan nih, cukup banyak nih hari Ya. ini, Bante. Ha-ha. Dari Jenny, Ha-ha. Namo Buddhaya, Bante. Nah, budaya, Orang tua saya tidak begitu mengenal Buddhis, ya. tetapi karena saya melihat meditasi sangat baik, bagaimana
ya Bante cara mengajaknya meditasi? Karena konsep orang tua itu apa meditasi? Yang penting berbuat baik saja. Ada gimana Bante? Sebelum ada kemauan, jangan dipaksa. Biarlah dia berjalan sesuai apa adanya dulu. Jangan mengharap orang lain itu seperti kita. Jangan memaksakan kehendak supaya orang lain seperti kita. Kita boleh mengenalkan, mengajarkan selagi orang mau mendengar. Tetapi sebelum orang itu mau mendengar, biarlah dia masih berpikir untuk berbuat baik, itu masih oke. Tapi suatu ketika kalau memang mau supaya ibunya mengerti tentang meditasi, bisa dikondisikan supaya ibunya itu bisa ketemu dengan orang-orang yang pintar meditasi, diajak untuk berdiskusi. Jangan kita sendiri yang melakukan, tapi kalau bisa harus orang ketiga, ya bisa mungkin para Bante atau para Romo yang bisa memahami apa itu meditasi. Itu. Bante menyambung dari pertanyaan Bu ini. Ya. Ini kan kita di Buddhis kan ada sila, berarti kan ada dana, sila, bawa. Banyak. Ya. Itu kadang-kadang kan orang berpikir saya hanya melakukan meditasi saja, saya tidak butuh apa maksudnya dana. Itu gimana Bante? Oh, salah. Banyak yang begitu Bante, dia bilang wah meditasi saja saya itu paling tinggi katanya. Kan kadang-kadang banyak yang begitu Bante, wah ini meditasi paling tinggi udah tidak perlu berdana lagi. Gimana konsep begitu? Itu konsep semacam ini saya anggap agak keliru. Karena dalam Buddhis itu tidak diajarkan tentang satu sebab saja. Satu sama lain saling melengkapi. Saya ibaratkan antara dana sila samadhi adalah meja yang punya 3 kaki. Kalau kita hanya menjalankan satu kaki, menjalankan satu, itu kakinya nanti timpang. 3-tiganya itu harus dijalankan seiring sejalan. Karena meditasi tanpa moral ini berbahaya. Mengapa? Orang yang berlatih meditasi tidak memiliki moral akan salah dalam tindakan ketika dia sudah sukses dalam bermeditasi. Dia tidak akan memiliki etika, memiliki aturan moral, aturan kemoralan di dalam masyarakat. Dan ketika dia tidak memiliki panduan moral, tidak memiliki aturan, ya akhirnya walaupun dia berhasil mengembangkan batin, ya nanti larinya ke pandangan keliru. Gitu. Ini ada lagi Bante, pertanyaan Bante yang banyak juga. Ini dari Bobby. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Sebagai pemula, apakah metode yang paling mudah untuk bermeditasi Bante? Terima kasih. Metodenya Bante yang paling mudah Bante. Memang metode ini kadang-kadang kan cocok-cocokan. Iya. Ada beberapa hal metode yang dianjurkan untuk pemula, yaitu dengan objek anapanasati. Yang kedua dengan objek meta. Seperti apa ketika kita bermeditasi dengan objek anapanasati? Yaitu dengan memperhatikan proses keluar masuknya nafas. Ketika nafas masuk kita mengetahui ada nafas masuk, ketika keluar mengetahui ada nafas keluar. Yang menjadi objek perhatian kita adalah kedua lubang hidung kita. Perhatikan ketika ada prosesnya, sentuhannya itu. Itu adalah ketika kita bermeditasi dengan objek anapana. Bisa juga dengan objek cinta kasih, yaitu kita membawa diri kita untuk menjadi bahagia.
bahagia, kondisi batin kita bahagia. Setelah kita bahagia, kita berusaha membagi ke sekeliling kita, ke teman-teman kita, atau kepada semua makhluk. Tetapi kita kondisikan batin kita bahagia terlebih dahulu. Nah, atau dengan objek metode hitung itu juga termasuk bagian dari anapana. Tapi ini satu masuk, satu keluar, dua masuk, dua keluar itu. Nah itu dihitung. Nah, sampai 5 nanti diulangi lagi. Nah, mana hal-hal yang saya sampaikan tadi, mana yang lebih cocok untuk kita, nah itu bisa diperhatikan. Apakah harus langsung lama, Bante? Tidak. Mengukur kemampuan kita. Bisa 5 menit, 5 menit. Bisa 10 menit, bisa 10 menit. Bisa 15, 15. Bisa 20, 20. Nah, itu tinggal tergantung dari kemampuan masing-masing. Tetapi yang perlu saya sarankan di sini adalah ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan praktek meditasi, hendaknya dilakukan dengan kontinu, secara berkelanjutan. Karena meditasi ini memang harus kontinu. Kalau hanya sekali itu manfaatnya nggak begitu terasa. Harus dilakukan secara kontinu, secara terus menerus. Ya itu tadi harus dianggap sebagai kebutuhan. Iya. Ya Bante, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Moro, Bante. Ya. Namo Buddhaya, Bante. Ya, namo budaya. Umat Buddha yang memiliki ajaran meditasi, tapi malah tidak mempraktekannya. Malah umat lain banyak melakukan meditasi. Bagaimana ya menurut pandangan Bante? Oh, tidak masalah. Mereka yang tertarik kok. Kadang-kadang kita suka bangga saja. Saya lah umat Buddha, punya ajaran yang bagus, tetapi dia tidak mempraktekkan. Ini saya sering mengibaratkan seperti orang yang punya baju bagus, ketika dipakai pun enak dan nyaman. Kita hanya suka pamer, bajuku bagus loh, tetapi kita sendiri nggak pernah pakai baju itu, hanya untuk pameran saja. Nah makanya ya kita harus mulai mendorong diri sendiri untuk memakai baju itu, supaya merasakan kehangatannya, kenyamanannya, dan manfaatnya dari baju yang kita miliki ini. Nah, itu jangan hanya sekedar bangga memiliki baju bagus, tetapi cobalah untuk memakai. Terima kasih Bante. Ini ada lagi Bante dari Pak Purnomo ya. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Jika kita sedang sakit kepala, apakah boleh bermeditasi, Bante? Apakah sakit tersebut bisa kita jadikan objek, termasuk sakit gigi, kita jadikan objek? Kalau kita sudah memahami meditasi, apapun bisa dijadikan objek. Apapun. Ya, apapun. Tetapi kita bisa paham tidak yang menjadi masalah? Apakah kita bisa menguatkan mental kita ketika kita bermeditasi dengan objek sakit? Nah, kalau kita sanggup, enggak masalah. Tetapi kalau enggak sanggup, jangan. Nah, ini kembali ke kesanggupan pribadi orang tersebut ketika sedang bermeditasi. Nah, sanggup tidak? Kalau enggak sanggup, jangan. Karena nanti kita bisa ngontrol ketika datang sakit itu, bisa ngontrol perasaan tidak. Nah itu bisa dijadikan adalah objek perasaan. Nah itu bisa masuk ke situ. Jadi sah-sah aja Bante, sah-sah saja. Yang ya dia ngerti tidak. Nah kalau nggak ngerti ya jangan. Gitu. Oke, ini ada lagi Bante, ini semakin menarik juga nih dari Pak Han ya. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Berapa lama waktunya terbaik jika kita ikut retret meditasi, Bante? Itu tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Tetapi kalau ikut retret, sebenarnya minimal
10 hari minimal. Tetapi bukan berarti retret 3 hari itu tidak berguna, masih lebih baik Lebih baik ada daripada tidak gitu loh. Tapi lebih bagus kalau kita bisa ikut retret yang 10 hari. Karena apa? 3 hari itu baru merasakan sakit saja, tidak ada dapat apa-apa. Itu secara teoritis ya. Tapi dalam prakteknya itu kembali ke pribadi. Nah, dia memiliki tingkat batin seperti apa. Kalau memang dalam 3 hari memang dia sudah siap mental, batinnya bagus, ya bisa saja dalam 3 hari itu dia ada dapat hasil. Ini kembali kepada pribadinya itu seperti apa. Nah, pribadi orang yang melaksanakan meditasi itu seperti apa. Kalau rata-rata umumnya adalah ya tidak dapat hasil, tetapi ini kembali ke pribadi. Kalau dia memang punya kebajikan, punya suatu parami yang bagus, ya tidak memungkinkan juga dalam 3 hari dia dapat hasil. Berarti kalau dari Bante menyambung tentang parami Bante ya. Iya. Berarti orang bisa bermeditasi itu berarti ibarat mempunyai parami yang baik untuk ketimbang yang bisa bermeditasi begitu, bisa dikatakan begitu. Oh, tidak seperti itu juga, tidak. Sebenarnya yang diperlukan ketika kita bermeditasi adalah ini juga satu hal yang mendukung, ya satu hal yang mendukung salah satu. Tetapi pemicu yang lain adalah seperti pendukung yang lain adalah semangat, kemudian juga moralitas, pengertian kita terhadap meditasi. Ya tidak kalah pentingnya adalah wipaka kama baik, wipaka kama yang baik. Soalnya saya pernah Tetap juga ada, harus didukung oleh hal ini. Ya. pernah juga Bante ikut Ah. meditasi kan, Ah. kita melihat teman, wah dia dapat kita pikir dapat apanya Bante kan, fokus maksudnya Bante dia, wah fokus dapat kan, jadi yang kadang kita kok nggak dapat apanya gitu kan, jadi pernah jelasin ya mungkin paraminya atau gimana mungkin. Kadang orang itu menyamakan atau mempersepsikan hal-hal yang dianggap sebagai hasil. Padahal apa yang kita pikirkan, apa yang kita persepsikan itu belum tentu itu hasil. Pokoknya intinya ketika kita bermeditasi, entah itu retret, entah itu kita bermeditasi harian, jangan berharap apapun terhadap apa yang kita dapat. Jangan berharap apapun, karena apa? Ketika kita sudah berpikir untuk berharap untuk mendapatkan sesuatu, yang akan muncul di diri kita adalah satu kecewa. Harapan seseorang tidak sesuai dengan harapan. Jadi harus tidak Pure. pure ini ya Bante. Iya. Oke, kita lanjut lagi Bante. Ya. Ini ada lagi dari ini Buddhia. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Begitu banyak guru meditasi Ah, dengan begitu banyak metode. ah. Bagaimana saya bisa memilih guru yang cocok sama saya Bante? Harus dicicipi semua. Cicipi semua. Ya, harus dicek Coba. semua, dicoba semua. Cocokannya, Bante. Mana yang setelah kita coba berbagai metode, nanti kita bisa memikirkan sendiri mana yang cocok, karena yang mengetahui itu cocok untuk saya untuk tidak adalah diri kita. Gurunya diri sendiri. Ya, yang lebih bagus ya kita harus berpatokan pada Sang Buddha. Guru kita harus angkatnya Sang Buddha. Kita makanya harus lebih sering untuk mempelajari hal-hal yang memang berpatokan yang bersumber dari sutta, dari mana yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya metode dimanapun banyak, ya itu bolehlah untuk kita belajar, tetapi harus dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan, sehingga kita tidak serta-merta mempercayai segala hal yang
kita dengar dan kita lihat. Oke, Bante, ini ada lagi dari Yasa. Namo Buddhaya Bante, Ya, namo budaya. masalah nyamuk Bante. Ah, Waktu meditasi itu sangat mengganggu. Bagaimana mengatasi Bante? Nyamuk Bante. bisa pakai tenda, Tenda. tenda meditasi. Ya. Itu cara yang paling mudah. Nah, kalau siapa namanya? Yasa. Kalau Yasa belum punya tenda ya bisa pesan di Oh, internet. pesan, ya. Iya. Itu paling gampang untuk mengatasi ketika kita ada gangguan nyamuk, yaitu dengan memakai tenda. Itu cara yang paling praktis. Nah, cara yang berikutnya kalau kita mau menerima kondisi itu ya sebenarnya ya bisa saja, tetapi ya perlu proses. Nah, tapi yang paling mudah ya pakai tenda meditasi. Iya, itu paling sangat-sangat simple dan itu mudah. Nah, kalau yang lain-lain dengan cara menyadari, dengan cara menerima itu perlu pengetahuan, perlu ya. Oke, satu lagi nih, ada lagi nih dari Vira ya. Soti Hotu Bante. Bante, apakah memulai meditasi kita harus membaca parita terlebih dahulu? Tidak diharuskan. Mau memulai meditasi dengan membaca parita dulu, terlebih dahulu juga diizinkan. Atau kita langsung bermeditasi juga diperbolehkan. Nah, tinggal hati kita cocok yang mana. Ya, biasanya Nah, kalau memang nyaman dengan kita baca parita dulu, baca parita dulu. Kalau memang merasa tidak perlu membaca parita, nggak perlu. Loh, ini Bante nggak konsisten. Nah, itu pilihan. Buddhis itu bisa memilih. Ya, karena parita itu bukan intinya. Intinya adalah di cita bawananya itu. Iya. Terus Bante banyak juga yang punya Parita itu hanya sebagai sarana. awalnya Ya. baca parita baru. Silakan, boleh. Oke Bante, ini ada lagi Bante dari Bapak Ketut nih, Bali. Wah, Nah, jauh Pak, nih. orang Bali ya? Iya, orang Nah, Bali. Orang Bali. Saya mau tanya, Namo Buddhaya Bante. Namo budaya. Apakah tempat meditasi berpengaruh dengan konsentrasi? Misalnya meditasi di rumah dengan meditasi di wihara, mana lebih baik? Tempat untuk pemula itu sangat mempengaruhi. Untuk pemula ya Bante ya? Iya, sangat berpengaruh. Tapi kalau sudah ahli dalam meditasi itu sudah nggak ada pengaruh. Bagi pemula, bagi yang mau baru belajar itu sangat mempengaruhi sekali. Tempat yang dingin, yang sejuk dengan tempat yang panas, efeknya akan berbeda dengan kita. Terus kemudian meditasi di rumah dengan di wihara itu efeknya beda. Efeknya beda. Ya. Nah, ini untuk pemula ya. Saya katakan untuk pemula. Meditasi sendiri dengan meditasi bersama itu efeknya beda. Nah, semangatnya kalau meditasi bersama itu akan lebih kuat. Karena apa? Ada motivasi datang dari luar. Kalau meditasi sendiri enggak. Itu efeknya beda. Kalau untuk sebagai pemula. Nah, Oke, ini ada lagi Bante. Ya. Yang tadi Bante mengenai meditasi di rumah sama di wihara sama aja Bante ya. Beda. Kalau Bagi pemula beda. bagi yang udah Yang sudah ahli ya sudah enggak ngaruh. Tempat itu sudah nggak ngaruh. tidak berpengaruh, jam pun tidak berpengaruh Bante. Jam. Kalau sudah ahli itu tidak ada ngaruh tentang kondisi. Kondisi luar itu sudah tidak masuk di kategori itu. Bante, kayak meditasi Bante, banyak yang orang katanya bermeditasi Bante. Bermeditasi, tapi ya semakin bermeditasi semakin emosinya semakin besar. Kira-kira apa ya Bante? Meditasi kok ada satu teman Bante, meditasi kok Bante, kalau tuh semakin ini kadang-kadang dia suka kadang-kadang menjas sesuatu, apa ada yang salah?
Nah, saya dengar meditasi ini kan ada dua sisi. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Seperti Bante bilang, kalau meditasi yang benar akan bisa mengikis Kilesa. kilesa, loba holomo. Tapi ada juga yang kadang-kadang kok makin kita lihat makin meditasi makin besar gitu. Apa ada yang salah? Ya, pasti ada yang salah. Nah, kira-kira apa yang yang mungkin Dia harus mengambil objek tentang wedana nupasana, yaitu harus mengontrol perasaan sendiri dan mulai untuk bisa mengerti tentang kehidupannya sendiri. Kadang-kadang orang yang suka emosi, suka marah adalah karena orang itu tidak sanggup menerima hal yang didengar dan dilihat, hal-hal buruk yang didengar dan dilihat. Nah, harus mulai menyadari kondisi bahwa kita itu akan melihat dua sisi, hal baik dan hal buruk. Itu. Hal baik dan hal buruk. Ketika kita bisa memahami kondisi ini adalah suatu hal kewajaran. Kenapa kita harus emosi? Kenapa kita harus marah? Nah, sebenarnya orang semacam ini kurang kontrol terhadap dirinya sendiri. Dia semakin meditasi, tapi saya nggak tahu apa yang dilakukan ketika meditasi. Ya, saya sarankan ketika orang itu bermeditasi belum bisa mengontrol emosinya masih meledak-ledak, harus dengan objek wedana nupasana, mengontrol perasaan yang muncul. Perasaan yang bergejolak itu harus diketahui. Oh, saya sedang benci, oh ya saya sedang marah, oh saya sedang emosi, oh saya sedang tidak senang, oh saya sedang tidak saya sedang senang. Itu harus diketahui, dikontrol. Jadi kontrolnya itu adalah dengan kesadaran itu. Dia hanya tahu gitu. Mengetahui saja, cukup mengetahui bahwa saya itu. Dan dia lenyap nggak, Bante? Oh, ketika diketahui langsung lenyap. Nanti muncul lagi, ketahui lagi, muncul lagi, ketahui lagi, lenyap. Setiap kali diketahui dia akan lenyap. Nanti muncul lagi. Kadang-kadang sampai kita itu meledak-ledak, sampai kita itu karena kita tidak terkontrol. Kalau terkontrol itu pasti tidak sampai. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah mengontrol rasa, mengontrol perasaan yang muncul karena pengaruh dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, dan hal-hal itu adalah tidak menyenangkan untuk kita. Tapi dari semua itu, Bante, sebenarnya kembali kepada kebijaksanaan masing-masing. Oh ya, pemahaman kita, ya. Dia mana bisa mengambil suatu keputusan, dan keputusan itu yang terbaik ya, buat dia. ya. Mungkin tidak terbaik buat orang lain gitu. Ya, untuk dirinya Jadi sendiri. masuk bijaksana, bisa timbul suatu kebijaksanaan yang hasil dari meditasi kan bijaksana, panya. Ya. Itu panyanya tuh gimana, Bante? Yang hubungan ke meditasinya. Panyanya ini ada suatu, maksudnya ukurannya gitu. Bertahap. Bertahap. Kan dijelaskan itu kan ada 3 tingkat bijaksana. Dasaria, menengah, dan tingkat yang lebih tinggi. Tingkat dasaria itu hanya sekedar mengetahui ini baik, ini tidak baik, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Itu. Kalau tingkat yang menengah itu sudah mulai memahami tentang dirinya sendiri, bahwa diri kita hanya tersusun dari 4 unsur, terdiri dari batin dan jasmani. Yang tadi batin itu meliputi ada perasaan, ada pencerapan, ada pikiran, ada kesadaran. Nah, tingkat yang lebih tinggi lagi adalah memahami kesunyataan hidup. Kesunyataan hidup yang ngerti ini duka, ini sebab duka, tapi ngerti. Kan kita kadang hanya sekedar teoritis saja. Ini ngerti, paham. Ya, kalau dikatakan dalam bahasa kerennya itu menembus. Iya, tembus. Jadi dia harus kena dulu, Bante. Oh iya. Bisa Iya. Itu bahasa secara teoritisnya seperti itu.
Bante, ada lagi dari Pak Nardi ini Bante. Pak Namo Nardi. Buddhaya Bante. Ya, namo budaya. Berapa lama yang terbaik Bante bermeditasi? Apakah semakin lama semakin baik? Tidak. Kualitas meditasi itu bukan ditentukan pada lamanya meditasi, tetapi bagaimana kita bermeditasi. Sewaktu dia bermeditasi. Ya, seperti apa? Kualitas yang Ya. didapat gitu Pak. Ya, seperti apakah yang kita lakukan ketika kita bermeditasi? Ya, memang yang bagus ya lama dan berkualitas memang. Tapi karena orang bermeditasi lama kan belum tentu berkualitas. Lah kualitasnya itu di mana? Ya kualitasnya kita mampu mengenyam ketenangan, mengenyam kebijaksanaan. Itu namanya meditasi berkualitas. Nah, itu dua itulah yang bisa harus kita dapatkan. Makin lama dapat itu bagus, tapi kan tidak bisa menjadi ukuran orang meditasi mengenyam itu. Nah, itulah. Oke ini Bante, dari mungkin ada dua lagi ya, kita stop ya, dua lagi ya, karena waktu kita juga sudah lumayan. Dari Bu Sitima nih, Iya. Namo Buddhaya Bante. Ya, namo budaya. Saya pernah punya kenalan yang dulunya sangat rajin bermeditasi dan sampai mempunyai kemampuan membaca pikiran orang dan dapat berkomunikasi dengan makhluk astral dan lain-lain. Namun setelah bertahun-tahun kemudian ternyata beliau melakukan penipuan banyak orang. Jadi saya ingin tanyakan, sampai tingkat kesucian apakah orang tidak bisa tergoda lagi melakukan kesalahan? Terima kasih. Setelah mencapai anagami. Ya. Kalau yang tadi itu hanya baru mendapatkan efek, bukan hasil. Orang yang memiliki kemampuan bisa membaca pikiran orang, bisa berkomunikasi dengan makhluk lain, itu belum tentu bijaksana. Orang itu bisa memiliki pandangan salah adalah sangat mungkin sekali. Nah, maka orang yang memiliki kemampuan begini masih memungkinkan untuk menjadi seorang penjahat. Nah, makanya kalau kita menonton film-film silat, film apa ya, itu pasti ada aliran hitam, ada aliran putih, tetapi sama-sama sakti. Nah, jadi orang sakti belum tentu suci, orang suci belum tentu sakti. Nah, gitu. Jangan berpikir bahwa orang nanti sudah sakti sudah suci, enggak. Nah, karena bisa memungkinkan orang yang sakti ini bisa menjadi penjahat. Masih sangat mungkin ketika dia memiliki pandangan salah. Karena orang-orang yang memiliki kemampuan semacam itu adalah sebagai efek melakukan samatha bhavana, melakukan meditasi dengan mengembangkan konsentrasi dengan objek tertentu, tetapi tidak dibarengi dengan kebijaksanaan, maka dia mendapatkan hasil tetapi menjadi orang yang berpandangan salah. Oke Bante, ini yang terakhir ya, dari Pak Charlie, Namo Buddhaya Bante. Ya, namo budaya. Bante, sebentar lagi menjelang liburan Idul Fitri. Ya. Apakah ada rencana kegiatan retret meditasi di Wihara Purba Manggala Arama Pekanbaru? Nanti dikondisikan, kalau COVID-nya menyingkir ya bisa saja bisa diadakan. Tapi selama masih ada COVID ya tidak bisa, karena ini harus ikutin aturan pemerintah. Ya. Oke, mungkin saya rasa untuk pertanyaannya cukup ya Bante. Mungkin Bante bisa memberikan suatu kesimpulan ini, berhubung waktu kita juga sudah cukup, udah mau habis Bante, kita akan hampir sejam Bante, kita udah ya hampir lah sejam Bante. Jadi mungkin bisa memberikan kesimpulan. Ya, kita sebagai umat Buddha seharusnya mampu membagi waktu untuk pengembangan batin kita atau cita bhavana, minimal bisa menyisihkan 30 menit dalam sehari. Kalau itu pun belum sanggup, bisa dikurangi 20 menit sehari. Tetapi kita harus continue
untuk mempraktekkan selama seumur hidup kita lahir